wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani bisa dilihat saya sedang berada di tengah-tengah lahan budidaya bawang merah. Nah, para Sobat Tani gimana nih? Sudah kangen tidak dengan konten sidak lahan kita di budidaya tanaman bawang merah? Nah, hari ini para Sobat Tani, saya sedang berada di kota Probolinggo dan akan mewawancarai salah satu petani yang menggunakan produk kita. Nah, menurut informasi nih para Sobat Tani, petani ini sempat mengalami gagal panen karena serangan hama mankoman. Nah, para Sobat Tani pasti penasaran kan bagaimana cara mengendalikan dan bagaimana cara petani ini untuk memulihkan dari yang gagal panen hingga sekarang bisa sukses untuk budidaya tanaman bawang merahnya menggunakan produk apa saja. Stay tune terus di video kali ini. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya Mas ya. Mungkin ini baik. Dengan Mas siapa? Mas Rio. Ini dengan Mas Rio. Ini kalau boleh tahu ini di daerah mana Mas lahannya? Di daerah Jati, Kota Probolinggo. Nah, ini kita sedang ada di Kota Probolinggo ya para Sobat Tani. Dan kalau bisa dilihat ini di belakang atau di samping-samping kita ada tanaman bawang merah. Dan pastinya Mas Rio ini sedang melakukan budidaya tanam bawang merah. Ya. Nah, kalau boleh tahu Mas ini umur mungkin luas lahan dulu ya Mas ya. Luas lahan ini karena saya lihat dari sana sampai sana ini lumayan luas. Ini berapa Mas luas lahannya untuk budidaya tanaman bawang merah? Sekitaran 500 persegi Pak. 500? Iya. Berarti sekitar 500 meter persegi ya, atau tanah 5.000. Berarti setengah hektar ya Mas ya? Iya. Nah, ini kalau boleh tahu gunakan varietas apa Mas? Bibitnya dari tajuk sama biru rancor itu Pak. Kan ada berarti campuran. Ada kurang terus beli lagi nggak ada. Jadi pakai campur wes, ada seadanya gitu. Oh, berarti ini campuran dari tajuk sama biru batu. Nah, kalau ini umurnya ini pas kayaknya umurnya berbeda-beda. Terus yang di belakang ini kayaknya baru tanam ya Mas ya? Iya, baru tanam. Ada yang umur 25, ada yang umur 20, ada yang umur 47. Itu wes. Oh, berarti yang ini 47 ya? Karena ini sudah mulai muncul umbi. Iya. Nah, para Sobat Tani, ini dengar-dengar ya Mas ya, dulu jenengan sempat gagal panen budidaya bawang merahnya. Nah, itu karena apa Mas? Faktornya ya karena ulat, terus kuman-kuman itu wes, hamanya. Gak ada lagi wes. Gagal panennya baru-baru ini apa sudah beberapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu Pak, musim kemarau. Ya memang kemarin musim kemarau itu katanya banyak mankomannya ya Mas ya budidaya bawang merah kemarin, dan itu banyak petani yang mengakibatkan gagal panen. Nah, kalau boleh tahu jenengan kenal CTHI ini dari mana Mas? Ya dari media sosial, dari TikTok. Dari TikTok. Nah, ini mungkin jenengan lihat live kita, terus mungkin lihat harga ya Mas ya. Harga karena memang kita nih kontennya ada konten update harga bawang setiap harinya, dan Mas Rio memang kebetulan melihat live itu. Nah, karena penasaran akhirnya membeli Mas. Iya, beli Pak. Kalau boleh tahu beli yang apa Mas? SPP. Nah, SPP. Nah, ini karena memang sekarang ini di Kota Probolinggo jarang hujan ya Mas? Jarang Pak. Jadi sekarang sudah kayak kemarau. Sepertinya memasuki kemarau. Jadi banyak hama-hama yang menyerang. Kalau boleh tahu sekarang jenengan tanam bawang merah ini yang sering menyerang apa Mas? Ulat sama kuman-kuman. Terutama sih ulatnya. Kalau kuman-kuman mending udah. Masih mending ya Mas ya? Ya, ada satu-satu masuk, tapi mending lah kena obatnya itu. SSP kan mengandung obat man-kuman juga. Nah, kalau boleh tahu nih, jenengan ini tanam setengah hektar ini semua di spray SPP semua, atau ada lahan yang nggak di spray SPP? Ada yang nggak pakai. Saya coba bandingkan sama obat pasarannya gitu. Daerah-daerah toko. Nggak taunya beda, ada perbedaannya juga. Lebih bagus ke SPP-nya itu. Ada juga yang dari toko-toko masih kurang mampu lah istilahnya gitu. Mungkin sudah kebal ya Mas ya? Iya, dari kebalnya wis nggak tahu lagi mau nggak mempan weh. Nah, pastinya harganya menurut Mas lebih mana Mas? Ya lebih mahalan dari pasaran. Kalau contohnya kayak Semegra. Nah, satu kecil itu 150. Kecil berapa mili. Kalau SPP kan meskipun 1 liter 400 ya 375. Nah, itu buat berapa hari wis mending kan.
Jadi memang kebanyakan insektisida di pasaran tuh kecil-kecil ya Mas kemasannya. Iya, Nah, sedangkan kecil-kecil. SPP ini langsung 1 liter para sobat tani. Nah, kemarin tuh Mas, Jena kan sempat membeli beberapa kali nih Mas. Nah, waktu beli yang terakhir sama kita kan dikasih testimoni produk tuh. Produk penembus sama perata. Nah, menurut jenengan gimana Mas? Setelah bagus nggak Mas produk itu setelah dicampur sama SPP? Bagus kalau penembusnya itu tahan lama basahnya itu. Nah, ya sekitaran 5 menitan lah. 5 menitan ya. Dengan angin Probolinggo sangat kencang seperti ini karena ini agak dekat pesisir ya Mas ya. Dekat pesisir juga pastinya anginnya lebih kencang dibandingkan yang di kabupaten. Pastinya untuk penembus sama peratanya ini bagaimana tahan lamanya itu sangat mempengaruhi karena memang ada angin di sini ya Mas ya. Tapi memang bagus Mas ya hasilnya. Nah, jadi para sobat tani, sebelum kita meluncing produk itu memang kita sudah sebarkan ke beberapa petani yang menggunakan produk kita. Terus kita juga melakukan penelitian sendiri. Dan nanti kita tanyakan testimoninya seperti ke Mas Rio ini. Menurut jenengan kalau spray pertama kali itu langsung mati atau jenengan harus spray beberapa kali Mas menggunakan SPP ini? Saya tahunya itu 2 kali pakai Mbak, langsung kelihatan hasilnya. Dosisnya pakai berapa jenengan? Kalau saya pertama itu buat ngebom 50 mili kan? Iya, per tangki ya. Per tangki. Terus 2 harinya lagi pakai 25. Pakai 1 tutupnya itu coba. Berarti kalau buat ngebom untuk mematikannya itu pakai 50, terus untuk hari-hari selanjutnya itu dikurangi dosisnya 20 sampai 30 ya Mas ya. Nah, ini para sobat tani nanti bisa dicontoh ya. Kalau ini kita kan sudah bahas nih testimoni SPP-nya. Kemarin jenengan sempat ini katanya jual bawang. Iya, jual bawang. Nah, itu yang dijual kemarin pakai SPP apa enggak Mas? Pakai. Nah, itu laku berapa Mas kemarin? Laku 26. Laku 26. Ya, 26.500 pas harga turun-turunnya itu, Pak. Oh, ini harga-harga turun-turunnya tapi laku 26.500. Dan itu hasil bawangnya campuran ya, ada tajuk sama ada biru batu. Biru batu. Nah, ini untuk harga 26.500 itu jenengan dari bibit berapa, Mas? Sekitaran 80. Oh, 80 kilo. Ya, kilo. Untuk lahan, luas lahan? Ya, 50 persegi, Pak. Oh, 50 yang ini ya, Mas ya? Iya. Sekitar tanah 50 meter persegi itu membutuhkan 80. Hasilnya dapat berapa jenengan kemarin? Jadi lagi dikit, Mbak. Soalnya ditaruh juga kan. Oh, dibuat bibit. Oh, nggih. Cuma 8 kintal yang dijual. Oh, tapi hasil totalnya? Gak timbang kayak yang buat bibit. Jadi 8 kintal itu yang dijual, tapi ada yang disimpan sendiri untuk dibuat bibit. Oh, berarti jenengan hasil budidayanya dibuat bibit sendiri, Mas? Iya, cuma ini aja baru ini. Baru nyoba sekarang? Kalau lainnya beli terus, Pak. Beli terus. Kemarin dapat harga berapa beli, Mas? Harga bibit 41. Memang kemarin kan sudah ini ya, kita juga menginformasikan kalau harga bibit di Probolinggo ini sekarang lagi naik-naiknya 40. Dan harga sayurnya juga lagi naik ya, Mas. Lagi tinggi para sobat tani karena memang cuacanya kurang mendukung untuk budidaya, terus kualitasnya memang harus yang bagus. Jadi naiklah harganya ya para sobat tani. Terus persediaannya juga menurun sekarang kayaknya, Mas ya. Iya. Nah, para sobat tani, ini ya, Mas Rio ini tidak hanya menggunakan SPP, tapi juga menjual ya, Mas ya? Iya. Menjual ke beberapa petani. Nah, itu kenapa, Mas, beliau sampean menjual? Apa memang ada petani, aku mau beli juga, atau gimana? Soalnya lihat dari tanaman saya, lah, kok mendingan dikasih apa-apa? Ya, tak kasih tahu obat ini, jadi ikut dia gitu, Pak. Oh, jadi ini nggak pelit ilmu ya, Mas Rio, karena biasanya beberapa petani ini menyimpan sendiri agar budidayanya ini bagus, tapi Mas Rio ini ngasih tahu ke petani lain ya, Mas ya. Nah, ini para sobat tani, jadi jika para sobat tani ingin menjadi reseller kita juga bisa seperti Mas Rio. Nah, nanti dalam pembelian 5 liter SPP akan mendapatkan harga yang lebih murah, lalu bisa menghubungi nomor di bawah ini jika ingin menjadi reseller dari CTHI. Nah, mungkin itu saja ya Mas Rio untuk video kali ini. Terima kasih untuk waktunya karena sepertinya jenengan sibuk dan kita bisa take kontennya menyesuaikan jadwal dari Mas Rio. Siap. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Nah, itu dia para sobat tani, video wawancara kita bersama dengan Mas Rio, salah satu petani di Kota Probolinggo yang menggunakan SPP untuk mengendalikan serangan ulat dan mankoman atau trips di budidaya tanaman bawang merah. Nah, para sobat tani, jika tertarik nih dengan
produk-produk kita bisa hubungi nomor di bawah ini. Oh ya para sobat tani, ini saya sekarang sedang berada di pertengahan lahan yang menggunakan produk SPP dan yang tidak menggunakan produk SPP. Nah, ini di sebelah kiri saya ini merupakan lahan yang menggunakan produk SPP, bisa dilihat ya para sobat tani. Dan ini yang ada di sebelah kanan saya ini tidak menggunakan SPP para sobat tani. Mungkin itu saja video kali ini para sobat tani. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani, terutama para sobat tani yang sedang melakukan budidaya tanaman bawang merah. Jangan lupa like, share, komen video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya atau video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.